Indonesia merupakan konsumen busana muslim terbesar ketiga dunia dengan nilai konsumsi mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahunnya. Berdasarkan laporan ekonomi dan keuangan syariah atau Leksi 2020, fashion menjadi produk halal paling laku di e-commerce sepanjang tahun 2019. Proporsi transaksinya sebesar 86,63% dibandingkan produk halal lain yang ada di e-commerce. Dominannya transaksi produk fashion di e-commerce disebabkan adanya pergeseran preferensi belanja masyarakat saat pandemi, di mana masyarakat lebih memilih belanja produk fashion di e-commerce ketimbang secara langsung bertemu dengan penjual. Nah, tapi dengan adanya varian Omikron dengan sejumlah pelonggaran, masihkah pasar konvensional atau perdagangan konvensional memiliki magnet yang besar bagi para konsumennya? Langsung nih, kita sapa badis kita yang saat ini berada di Pusat Fashion Muslim Indonesia yang juga merupakan pusat pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang. Hai Chan. Hai Mas Tom. Apa kabar Chan? Gimana keadaan Pasar Tanah Abang di sana? Iya nih, udah ada di Pasar Tanah Abang. Gimana? Masih rame nggak? Rame banget Mas Tom, luar biasa banget ramenya. Lihat ya kanan kirinya ya, parah, ini rame banget. Oke Chan, langsung aja ya kita lihat kondisi terkini di Pasar Tanah Abang, terutama setelah 2 tahun dihantam pandemi. Oke Mas Tom, terima kasih banyak ya Mas Tom. Nah badis, tahun ini tuh memang lagi meningkat banget. Yang meningkatnya itu bisa sampai 80-90% jumlah pengunjungnya. Luar biasa nggak tuh? Nah ini lebih meningkat dibanding 2 tahun yang lalu ya, tahun 2020 dan 2021. Mana badis? Mana badis? Jangan dimatiin. Mana badis? Mana badis? Mana badis? Badis, mana badis? Badis. Oke, ini emang udah rame banget lihat tuh. Saya aja udah sampai nggak bisa lewat. Sekarang saya mau ajak kalian untuk jalan-jalan, muterin Pasar Tanah Abang yang luasnya luas banget. Luasnya itu sampai 2,6 hektar. Kebayang nggak tuh? Pantesan ya kaki pegel banget. Oke, ikutin saya yuk. Kita lihat kondisi Pasar Tanah Abang. Let's go. Dibuka pada tahun 1735, Pasar Tanah Abang dulu dikenal dengan Pasar Sabtu yang didirikan oleh Justinus Fink atas izin dari Gubernur Jenderal Abraham Patramini. Tidak hanya dikenal dengan Pasar Sabtu, kabarnya orang-orang Belanda pada saat itu juga memanggil Pasar Tanah Abang dengan sebutan Denabang. Konon di sana terdapat banyak pohon nabang atau pohon palem yang tertanam di sekitar kawasan tersebut. Lalu masyarakat Batavia mulai merubah panggilan pasar tersebut menjadi Tenabang. Nah, ini aku mau interview satu penjual baju koko di Pasar Tanah Abang Blok B. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak Budi, udah berapa lama sih punya usaha toko ini? Udah 10 tahun nih. Kalau pembelinya anjlok banget, 30% semenjak COVID ya. Oke Badis, aku penasaran sama abang-abang ini. Abangnya cantik kali. Gimana orang nggak mau beli coba ya kan? Ya nggak bang? Bang namanya siapa bang? Apa kak? Namanya siapa? Ilham. Ini harganya berapa nih? 50 kak. 50.000. Ya. Bang, ini gimana perbandingannya penjualan tahun lalu sama tahun ini bang? Agak mendingan lah sekarang kak. Lebih banyak ya? Ya. Sekarang kan udah nggak pandemi lagi kak. Berapa persen kira-kira dibanding tahun lalu? Sekitar 40% ya kak. Waktu lockdown kemarin kita online di gudang. Jadi kita tetap melayani pelanggan-pelanggan melalui WhatsApp, IG, Shopee juga ada. Kalau menguntungkan lebih menguntungkan offline gitu. Karena pelanggan bisa melihat produk kita langsung dan belanjanya puas gitu. Kenapa pilih belanja di sini nggak belanja online aja? Kagak bisa main online kita. Tapi pernah nggak? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Jadi Pasar Tanah Abang ini tuh udah mulai rame sebenarnya dari akhir tahun kemarin, dari Desember tahun 2021. Nah, kondisi saat ini, para pedagang di Pasar Tanah Abang sekarang nih, itu udah mencapai 80% dengan estimasi rata-rata 7-9 ribu pengunjung per hari. AC-nya mulai nggak berasa nih, mulai panas. Oke Mas Tom, gitu ya. Sekian dari aku yang udah keliling-keliling, udah luntur makeup aku juga nih karena panas banget. Oke Mas Tom, lagi banyak nih, pilih yang mana? Wah, mau dong Chan. Banyak nih Mas Tom, mau yang warna putih, hitam.
Biru. Badiku nih, Mas Tom. Warna badiku nih. Seneng banget nih ngeliat geliat pasar Tanah Abang di tahun ketiga pandemi ini. Thank you ya Chan ya. Nah Badis, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pasar Tanah Abang bukan hanya magnet buat masyarakat Indonesia, tapi juga untuk masyarakat di sejumlah negara ASEAN atau bahkan di lain benua. Nah Badis, pembeli dari negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan juga Brunei sudah biasa terlihat di pasar Tanah Abang. Bahkan produk-produk dari pasar Tanah Abang sendiri sudah tercatat lama diekspor ke sejumlah negara seperti Filipina, kemudian Nepal, dan sejumlah negara di Afrika. Nah Badis, pasar Tanah Abang sendiri hanya satu dari ratusan pusat pasar tekstil fashion muslim di Indonesia. Jadi nggak heran kalau Indonesia masuk kategorinya, yaitu salah satu negara dengan pusat mode fashion terbesar dunia. Perputaran ekonomi fashion muslim hanya satu dari berbagai elemen lain yang mendukung industri halal di Indonesia. Sektor industri halal dari makanan halal, wisata halal, hingga kosmetik halal juga memiliki potensi yang sangat besar. Dengan populasi muslim Indonesia, ini jelas idealnya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia. Apalagi ini didorong permintaan konsumen dunia terhadap produk industri halal yang semakin meningkat setiap tahunnya. Nah, saat ini pemerintah fokus untuk 3 bidang pengembangan industri halal, yaitu pengembangan infrastruktur, kemudian kedua adalah sistem jaminan halal, dan ketiga adalah kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan. Nah, Badis, kita lihat ke depan apa saja potensi dan bagaimana ke depannya industri halal dapat berkembang dan juga berkontribusi banyak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia di masa depan.